ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل بالهدى ودين الحق مصطفى أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعذب نسبة أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور كساري وممداد كجار واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه نور. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat yang hadir pada malam hari ini beserta perangkatnya, Bapak Lurah, Bapak RT di sekecamatan Mendara Ilir ini, Bapak Imam, para alim ulama, tuan-tuan guru, para masyaikh, terkhusus guru kita bersama yaitu Hadratul Habib Sejid Nabil bin Zulkifli Barakbah. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau selalu istiqamah dalam dakwahnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan curah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beserta rombongan kami di sini, kami ada berapa orang? Ada Sananto, Sajanuri, Sajani, ada Sajeni. Mudah-mudahan kami yang sedang dan perjalanan juga akan mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, diberikan keselamatan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jemaah majlis jiwa Mustafa yang alhamdulillah masih tetap eksis di Mendara ini, walaupun saya sudah beberapa tahun tidak lagi sempat untuk mengabdi mengajar di Mendara ini. Tapi alhamdulillah saya bersyukur anak-anak didik atau peninggalan saya dari jemaah majlis Hadrah Liwal Mustafa, alhamdulillah mereka mampu berdiri walaupun di tengah badai daripada pengaruh di zaman akhir zaman fitnah dan akhir zaman ini yang pengaruh daripada narkobanya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah masyarakat mereka kita doakan semoga dijaga Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sebagai generasi yang bisa menyebar kebaikan-kebaikan di Mendara Ilir ini khususnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di dalam rangka acara di mana kita pada malam hari ini dalam yaitu memperingati perayaan makhluk yang agung yang dimuliakan yang maha agung. Salawat serta salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita hadir Pak, Bu, hadirnya majlis maulid ini dengan niat sebagaimana niatnya para salafun salihun, niatnya orang-orang terdahulu, sehingga dengan hadirnya duduknya kita di tempat ini akan menjadi catatan amal kebaikan kita. Beda duduknya di meja-meja main domino, meja-meja main catur, majlis-majlis kita ya. Majlis-majlis yang tidak bermanfaat dengan duduknya kita di tempat ini. Kalau tempat ini kita duduk dari langkah awal, dari semula langkah awal kita di rumah dengan niat baik, hudur di majlis maulid, majlis zikir, majlis ilmu, maka ingatlah setiap langkah kita itu akan dicatat sebagai amal pahala kita. Berapa waktu? 1 jam, 2 jam, 3 jam menjadi amal kebaikan kita kelak dicatat sebagai amal kebaikan kita oleh malaikat ratib dan atid. Duduknya kita di sini, yakinlah kelak insya Allah kelak besok di padang mahsyar kita akan mendapat perhatian khusus daripada baginda Rasulullah SAW. Tapi dengan niat kita betul-betul mengagungkan, ingin mendapatkan keberkahan daripada acara maulid ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan maulid ini di mana-mana. Di masjid besar, masjid agung, di musala
di sekolah-sekolah itu telah dilaksanakan. Alhamdulillah, menunjukkan masyarakat daripada Menara Ilir ini masih istiqomah dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting dulu Pak. Kita harus menjaga akidah kita, keyakinan kita, paham kita. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini banyak aliran-aliran sempalan-sempalan yang anti dengan maulid, yang tidak suka dengan perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu. Tidak mau lagi sholat berzikir, tidak mau lagi tahlilan. Orang meninggal tidak perlu lagi ditalkinkan, tidak perlu ditahlilkan. Nah, sedih kita kalau yang sampai terjadi di Menara ini. Usir, kalau ada di Menara ini ajaran-ajaran demikian, usir sebelum merusak generasi kita. Usir mereka, jangan bagi tempat untuk di wilayah ini. Kenapa? Karena kalau sudah ada aliran yang lain yang sudah tidak sepaham sama kita, maka hubungan harmonis antara warga yang satu, masyarakat yang satu dengan yang lainnya akan hilang. Akan terjadi perselisihan, perpecahan. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna ummati la tajtami ala dalalah fa idza ra'aitumul khilafah wa 'alaikum bisawadi azam. Kalau kalian nanti kata Rasulullah, inna ummati, sesungguhnya umatku tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa berkumpul mereka dalam satu aliran, dalam satu kesesatan, ajaran yang berbeda. Tidak bisa bersatu dalam ajaran yang berbeda. Tapi kalau kalian melihat di tengah-tengah masyarakat, melihat di tengah-tengah akhir zaman berbagai macam aliran, maka ingat, ikulah fa'alaikum bisawadil azam. Ikutilah paham yang paling banyak. Di sini yang paling banyak apa? Yang selalu mengamalkan yang namanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang masih mau menziarah kubur, yang masih mau berdoa setelah sholat. Nah, ini adalah partai kelompok yang terbesar. Maka kata Rasulullah, ikut lagi. Fa'alaikum, hendaklah kalian berada sawadul azam, bendera yang terbesar, bendera yang terbanyak, kelompok yang terbanyak. Itulah min ahli sunnah wal jamaah. Semuanya mengklaim, semuanya mengaku, kami ini juga ahli sunnah wal jamaah. Kami ini adalah ahli sunnah wal jamaah, sama dengan nabi-nabi yang lain. Tapi mereka yang perayaan Maulid Nabi kok benci. Perayaan Maulid Nabi tidak suka. Hanya yang tidak suka dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ada dua, yaitu imma dia daripada Yahudi, wa imma dia min iblis. Iblis itu tidak suka dengan perayaan, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Paling benci dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iblis. Kenapa? Karena bakal jadi musuh di iblis. Sedih dan benci dianya. Kenapa? Ketika dia dilaknat Allah SWT, ketika disuruh sujud oleh Allah SWT pada Adam, Nabi iblis membangkang, maka dia diusir dan dia sedih. Yang kedua adalah karena jadi usir dari surganya Allah SWT. Yang ketiga, karena diturunkan surat Al-Fatihah. Dan yang keempat yaitu iblis benci dikarenakan dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak suka dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, siapakah dia? Iblis berbentuk wajah manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di sekarang ini di berbagai tempat. Kalau di sini alhamdulillah tidak ada yang namanya takut dengan corona. Kalau sebagian tempat di kota Jambi ada yang takut, ada yang takut. Padahal apa? Kita punya moto, Maulid datang, corona hilang. Maulid datang, corona hilang. Jangan takut dengan corona, insya Allah. Orang yang istiqomah dalam majlis ilmu, majlis Maulid, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Ingat, yang menularkan penyakit itu bukan penyakit itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut, jangan pernah kita takut dengan ini. Ini baru tentaranya Dajjal. Corona baru di antara tentaranya Dajjal. Berapa banyak orang yang sudah takut sholat tarawih,
Sholat Jumat sudah dikasih jarak dan sebagainya. Ini baru tentang Dajjal, manusia sudah takut masuk masjid. Tentaranya Dajjal sudah takut dengan masuk masjid. Sholat tarawih banyak di rumah. Bagaimana kalau Dajjal yang sesungguhnya datang kepada kita? Inilah menunjukkan akidah kita harus diperkuat, dipertanamkan. Yakin semua itu datangnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu, yang penting kita harus banyak berdoa dan ikhtiar kita. Berdoa kita dan jangan kita maksiat. Jangan kita buat dosa. Karena apa? Salah satu penyebab kita mendapatkan musibah karena dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sehingga dengan dosa tersebutlah menyebabkan kita mendapatkan penyakit ini, penyakit itu, mendapat musibah ini, musibah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kita adakan. Kalau perlu ramai lebih dari ini. Yakinlah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Dengan peringatan Maulid ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akan menyebabkan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang kita bilang wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad melainkan itu adalah sebagai pembawa rahmat. Nabi itu sebagai pembawa rahmat. Kalau kita tidak mau lagi mengadakan maulid, berarti kita tidak mau mendatangkan rahmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tidak suka lagi memperingati maulid Nabi Muhammad, maka kita sudah tidak senang lagi sama pembawa rahmat. Kita ini yang dibutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ambillah pelajaran pada malam hari ini apa yang nanti disampaikan oleh akhirnya Sayyid Al-Habib Nabil bin Zulkifli Parabang, karena beliau ini juga sama-sama dengan saya alumni daripada Karim Hadramut Yaman Selatan, sama-sama murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habis bin Syahir Godar. Bapak-bapak sekalian, bagi khusus di masalah mufakat ini, kalau mau saya titipkan saudara saya Al-Habib Nabil untuk mungkin bisa mengisi, meneruskan perjuangan saya, karena saya ini sudah kondisi sekarang ini agak fisik kurang fit, perjalanan begitu jauh itu sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang banyak majlis di sekitar di kota Jambi, tiap malam Sabtu, malam Kamis, Jumat di kota Jambi. Dan mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan nanti bisa Habib Nabil meneruskan memberikan ilmunya di Mendara ini, khusus mungkin di sini. Silahkan nanti hubungi beliau, karena beliau ini masih muda, belum menikah, tapi bentar lagi mau menikah. Adik-adik jangan kepedean dulu, Adik-adik kemudian beliau ini memang belum menikah, tapi sebentar lagi karena sudah dipinang oleh orang, terlambat Dan meminang lagi terlambat Tapi tidak tahu kalau mau dimasnah. Dijadikan anak yang kedua tidak apa-apa Tidak apa-apa Hadirin yang mau itulah yang bisa saya sampaikan sepintas sedikit perkenalan Habib Nabil, karena beliau ini masya Allah lagi semangatnya mengajar, semangatnya untuk dakwah, semangatnya untuk memberikan ilmu kepada kita. Sayang kalau tidak ada kalau beliau mau di sini, kalau bapak-bapak berkesempatan silakan hubungi beliau untuk menekan. Harus diperbanyak majelis-majelis di Kota Mandahara ini Di Mandahara ini harus banyak. Setiap masjid, setiap tempat harus dibentengi dengan pengajian, majelis-majelis ilmu. Karena orang-orang sekarang ini juga yang mengataskan hadis ini, berasal hadis ini, berkata ini seenaknya. Mereka mau mengambil tapi tidak berdasarkan dengan ulama-ulama sholihun, ulama-ulama
Dan kita berdoa semoga kita akan diperjumpakan dan diterima Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul mahsyar berkumpul dengan Nabi Muhammad. Semoga kita diampunkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa ibu bapak kita, anak-anak kita. Semoga dikabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga kita disembuhkan dari penyakit-penyakit kita, penyakit-penyakit hati kita, penyakit zahir, dan semoga kita diberikan pertolongan Allah.